Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dosen Deso. Kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan TWK CPNS 2021. Soal dan pembahasan TWK CPNS tahun 2021. Oke, nomor 1, tips and trik TWK ini kita bisa baca pertanyaannya dulu ya teman-teman. Misal nih dari pertanyaannya bisa langsung menjurus ke pilihan jawabannya, ya udah kita tinggal pilih aja jawaban yang tepat, ya kan? Kalau misalnya kita baca pertanyaannya tapi nggak langsung menjurus ke pilihan jawabannya, harus baca dari awal lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa tahu pertanyaannya ini tuh mintanya ke arah mana, fokusnya ke arah mana. Jadi kalau kita baca dari awal soal yang panjang-panjang, kita bisa lebih fokus ke pertanyaannya yang diminta apa. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga di TWK ini ada kata kuncinya ya tiap pertanyaannya. Kayak seperti contoh berikut ini nih. Berikut merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat. Berarti kata kuncinya bela negara, masyarakat, ya kan? Oke, kita baca dari awal ya teman-teman. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha bela negara. Berikut merupakan contoh bela negara yang dapat dilakukan dalam masyarakat adalah: A. Membayar pajak tepat pada waktunya. Kurang tepat ya teman-teman kalau bela negara di masyarakat. Kenapa? Karena ini lebih ke lingkungan negara ya. Yang B. Memberikan hukuman kepada para pencuri. Baik sih, tapi bukan tugas kita dalam membela negara dalam bermasyarakat ya. Jadi ini kita skip. Yang C. Aktif dalam kegiatan sosial. Oke, bisa, tapi kegiatan sosial yang mana nih? Bisa banyak kan kegiatan sosial di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus, bisa juga masyarakat. Jadi ini kurang spesifik. Yang D. Menciptakan lingkungan yang bersih. Oke, bisa juga, tapi kalau dalam lingkungan bermasyarakat kayaknya kurang tepat ya, karena kalau menciptakan lingkungan yang bersih itu biasanya upaya bela negara di lingkungan sekolah. Dalam pelajar, selain belajar, kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih. Yang E. Menjaga keamanan lingkungan. Oke, ini benar ya teman-teman. Karena apa? Karena bela negara itu kan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI, yang tujuannya untuk menjalin kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Tujuannya juga mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara ya, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Jadi E adalah pilihan yang tepat ya. Contohnya kayak gimana sih menjaga keamanan lingkungan dalam bermasyarakat ya, kayak bapak-bapak ngeronda seperti itu ya. Jadi dia termasuk membantu menjaga keamanan lingkungan di wilayahnya. Oke, kita lihat pembahasannya. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang, berbagai lingkungan. Jaga keamanan kamu secara bersama-sama, masuk dalam lingkungan masyarakat. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut ya teman-teman, soal berikutnya. Sebagai berdasar negara, Pancasila mengandung nilai kerohanian di dalamnya. Hal yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah apa sih nilai kerohanian teman-teman? Nilai kerohanian itu adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rohani seorang manusia. Nah, nilai ini itu ada 4 teman-teman. Nilai kebenaran, nilai keindahan, dan nilai kebaikan, dan nilai religius. Jadi yang bukan adalah yang B, nilai material. Estetis ini sama dengan nilai keindahan ya teman-teman. Oke.
Kalau nilai kebenaran itu segala sesuatunya pada akal manusia ya. Ada budi cipta manusia. Terus untuk yang nilai estetis atau keindahan ini bisa bersumber pada perasaan. Yang nilai kebaikan atau moral bersumber kepada kehendak manusia. Dan nilai religius, nilai yang mutlak dari kerohanian. Jadi yang paling tinggi, religius itu paling tinggi karena dalam Pancasila kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai religius ini yang paling tinggi ya teman-teman. Oke, jawaban yang tepat yang bukan adalah yang B. Jadi ingat juga kalau di pertanyaan ini harus teliti ya teman-teman, yang bukan. Nah, yang termasuk juga, yang tidak, kayak seperti itu ya. Oke, pembahasannya adalah ini, segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rohaniah seorang manusia. Jadi yang bukan nilai kerohanian adalah nilai material, yang B. Oke, next. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama dan telah mengambil keputusan sebagai berikut, kecuali. Nah, hati-hati, di sini ada kata kecuali, teman-teman. Kecuali yang mana nih? Oke. Yang A, menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan pembukaan UUD yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Ya benar, karena PPKI itu memang tujuannya untuk menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 ya teman-teman. Yang B, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD pada 16 Juli 1945. Benar, karena memang tugas PPKI ini disusun oleh panitia perancang UUD pada tanggal ini. Yang C, memilih ketua PPKI Insinyur Soekarno dan wakil ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta, masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden RI. Ya benar, hasil sidang pertama ini memutuskan bahwa Soekarno dan Muhammad Hatta itu presiden dan wakil presiden. Yang D, pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi dalam karesidenan. Ini bukan hasil sidang PPKI ya teman-teman. Yang pertama ya, bukan. Ini itu hasil sidang PPKI yang kedua. Jadi kecualinya yang D ya. Oke, kita bahas yang E, pekerjaan presiden untuk sementara dibantu oleh sebuah komite nasional. Ya, memang benar, dibantu oleh komite nasional. Berarti yang bukan keputusan sidang yang pertama adalah yang D. Next, kita lihat pembahasannya. Bukan termasuk keputusan sidang pertama PPKI. Next, nomor 4. Kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat yang tidak mengutamakan kepentingan di bidang keuangan. Sikap pengorbanan untuk bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu maupun golongan, merupakan pengamalan sila ke. Oke, jadi ada soal panjang seperti ini ya teman-teman. Kita bisa langsung menjurus ke pertanyaannya. Nah, ini kan pertanyaannya langsung menjurus ke pilihan jawabannya kan. Ya sudah, kita langsung bisa milih di pilihan jawabannya. Misalnya nggak menjurus ke pilihan jawabannya nih, harus baca yang dari awal tadi bahas apa, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa langsung fokus ke pertanyaannya, itu mintanya ke arah mana, membahas apa sih, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini juga ada kata kuncinya teman-teman. Sikap pengorbanan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Kata kuncinya adalah pengorbanan bangsa
diutamakan kepentingan individu maupun golongan. Pengamalan Pancasila ke jawabannya adalah sila yang ketiga. Oke, kenapa ketiga? Karena ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa itu sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Di sini kan kata kuncinya perubahan bangsa lebih diutamakan daripada individu atau golongan. Nah, Pancasila sila ketiga. Oke ya teman-teman, kita lihat pembahasannya. Sila ketiga memuat beberapa butir antara berikut seperti ini ya. Oke. 4 soal dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan soal TWK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.